Khusus untuk anak-anak Ibu di kelas 12 IIS 1 dan IIS 2 ya, laporan hasil membaca novel akan menjadi materi selanjutnya ya. Ini yang adalah bagian materi kedua. Kita mulai membahasnya lagi, nanti di dalamnya Ibu terangkan tentang kebahasaannya ya. Kita ulang sebentar mengenai pengertian novel, yaitu karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Cerita dalam novel bersifat imajiner atau imajinatif. Unsur pembangun novel ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik ada tema, gagasan utama ya. Kemudian alur atau plot, ada alur kontroversial atau alur maju, alur non-konvensional, alur sorot balik, dan alur campuran atau alur gabungan alur maju dan mundur ya. Tahapan-tahapan dalam alur ada perkenalan ya, kemudian konflik ya, timbulnya permasalahan, klimaks, terjadinya permasalahan, anti klimaks, masalah mulai menurun, dan penyelesaian atau akhir cerita. Latar meliputi ada latar waktu, tempat, dan sosial ya. Bisa juga ditambahkan ada latar budaya. Tokoh dan penokohan ya. Tokoh dibagi menjadi ada tokoh sentral ya, penyebab kemunculan konflik, kemudian tokoh bawahan berperan sedikit, kemudian tokoh latar atau tokoh pelengkap ya. Sifat tokoh itu meliputi protagonis dan antagonis. Perwatakan dalam tokoh ya, tokoh statis ya, tidak mengalami perubahan atau tetap saja. Tokoh berkembang, tokoh yang mengalami perubahan sifatnya berubah. Kemudian ada tokoh utama atau tokoh penting, dan tokoh datar ya, sifatnya misalnya jahat ya jahat terus, baik ya baik terus. Dan tokoh bulat ya, tokoh menunjukkan sifat baik, buruk, kelebihan dan kelemahannya juga. Ada dua jenis perwatakan, yaitu secara langsung ya, disebut analitik ya, bisa disebutkan secara langsung. Kemudian dramatik melalui sifat-sifat atau gerak-geriknya ya, dialognya dalam teks. Yang kelima ada sudut pandang orang pertama ya, memakai kata ganti orang pertama, aku, hamba, beta. Sudut pandang orang ketiga, ia, dia, mereka. Keenam ada amanat ya, amanat bisa disampaikan ya nak ya, secara eksplisit ya, kemudian secara implisit juga ya, jadi ada tersurat dan tersirat. Sedangkan unsur ekstrinsik meliputi biografi pengarang, situasi dan kondisi, kemudian ada nilai-nilai dalam cerita, ada nilai moral berkaitan dengan budi pekerti, nilai sosial dalam kehidupan, nilai budaya, dan nilai estetika. Kebahasaan dalam novel ya, banyak sekali di sini ya, ada gaya bahasa atau majas yang dipakai. Kalian nanti bisa baca sendiri ya nak ya, metonimia, kemudian personifikasi, perumpamaan, dan metafora. Gaya bahasa perulangan ada aliterasi ya. Kemudian ada anafora. Gaya bahasa pertautan ada sinisme atau sindiran, ironi ya yang sering dipakai, kemudian sarkasme atau kasar, kemudian satire atau menolak sesuatu. Gaya bahasa pertentangan, hiperbola ini juga yang umum dipakai, litotes kebalikan dari hiperbola, paradoks, dan antitesis. Gaya bahasa penegasan yaitu ada paralelisme, ya, epifora, erotetis ya, kemudian klimaks, antiklimaks, dan repetisi. Ya, masuk pada terakhir yaitu tugas. Kalian nanti akan mencari, membaca, dan menyalin kutipan novel ya, bukan novel seutuhnya tetapi kutipannya saja ya. Analisislah berdasarkan unsur pembangun, yaitu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik, dan berdasarkan kebahasaannya ya. Sampai sini kalian bisa pahami ya. Ibu harap kalian selalu paham ya nak ya. Ibu cukupkan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Cukup sekian dan terima kasih.